Oke, selanjutnya sudah tercantum headernya seperti ini, jadi tinggal add item ya. Add item, nah kita tinggal pilih kategorinya food, ada favorite, ada other. Kemudian klasifikasinya di bawahnya juga ada ya. Jadi misalnya food, nah kita pilih misalnya dessert ya tadi. Nah ini ada di Pak Canto yang kita buat tadi ya, tinggal diklik di sini ya dengan 30.000. Nah tinggal di save. Kita masuk sini, misalnya beverage-nya atau minumannya kita pilih yang kita buat tadi, hot beverage, hot lemon tea misalnya. Ini kita pilih 2 gitu misalnya ya. Di sini tinggal pilih ada 1 atau plus 2. Tinggal di save. Nah, tinggal di kalau udah selesai misalnya segitu untuk input menunya dulu, tinggal di close. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada 2 menu yang di sini. Nah, ini totalnya 70.000. Jadi subtotalnya sekian, service tag dan sekian. Jadi misalnya sekarang ini keliru nih, harusnya quantity-nya 2 kan gitu ya. Nah, tinggal di date item dan tinggal diklik 2, tinggal di update. Nah, itu ya, sudah jadi 2. Kemudian gimana kalau misalnya cancel? Nah, kalau cancel tinggal pilih aja yang mana, tinggal pilih di sini cancel itemnya. Nah, tapi harus pilih menunya atau reasonnya apa. Kalau nggak ada di sini ya tinggal kalau tidak ada reasonnya di sini, tinggal buat yang baru aja reasonnya apa. Misalnya tamunya salah atau wrong order gitu misalnya ya, tinggal di save. Nah, kita pilih sekarang paling bawah, mungkin ada wrong order. Nah, ini dia, itu tinggal dia tinggal dipilih dulu wrong order. Nah, itu kena diupdate. So to cancel di setup, yes. Nah, udah hilang ya, udah hilang seperti itu. Jadi kalau kita mau nambah lagi atau kita mau lihat aja berapa ya harga-harganya gitu ya, tinggal di show item menu ya. Nah, di sini akan kelihatan misalnya steak ya, rib steak berapa harganya, 125.000. Yang ini tercantum di sini ini belum tax service ya. Jadi misalnya apa ya, sup gitu misalnya, tom yum sup, nah, tinggal klik di sini harga 65.000. Seperti itu ya. Kalau misalnya mau melihat menu aja, kalau mau nambah lagi di sini, tinggal di add item di sini. Tinggal di food, kemudian dia anggaplah mau ini tinggal dipilih ya, tinggal ke kanan ke kiri kalau ada. Nah, misalnya kalau dia salad, chicken burger seperti ini ya, tinggal di save, tinggal di close ya. Nah, misalnya ini sebenarnya kuantitinya 2 ya, sudah plus 2 ya, tinggal update seperti itu. Satu item ini misalnya ada diskonnya, nah kita edit item juga. Nah, kasih diskon di sini, diskonnya dalam bentuk persentase atau dalam bentuk amount itu jadi total langsung. Misalnya anggaplah persentase seperti ini, dapat 10%, tinggal klik di sini aja ya. Kalau 15% di sini dan seterusnya ya. 10%, kemudian diupdate di sini. Nah, sudah ada diskonnya di sini. Seperti itu. Nah, nanti lanjut lagi ke transaksi untuk video berikutnya. Oke, balik lagi untuk tadi sudah ya, cancel item sudah, edit item sudah, add item sudah. Jadi edit header ini artinya tadi kita sudah membuatkan header seperti ini. Misalnya ini keliru nama tamunya gitu misalnya, tinggal diedit ya. Tinggal misalnya nama tamunya bukan Robert tapi misalnya George gitu misalnya, George misalnya. Nah, tinggal diupdate atau waitressnya dan seterusnya yang memang keliru. Jadi itu fungsi edit header. Kemudian modifier ini artinya memberikan keterangan kepada masing-masing item. Misalnya hot lemon tea ini ada keterangannya misalnya no sugar gitu misalnya, nanti agar
dipersiapkan, bikin ada printer bar itu biar tahu gitu loh. No sugar itu misalnya, tinggal klik modifier-nya. Nah, modifier untuk hot lemon tea-nya apa? Ini untuk keyboard bantuan ya. Kalau mau pakai keyboard bantuan dia akan seperti ini. Kalau memang kita pakai tinggal klik di sini, pakai touchscreen ya. Ini no sugar itu misalnya. Jadi bisa pakai seperti ini. No sugar. Nah, gitu ya. No sugar, kemudian tinggal di close lagi dan di add. Nah, jadi nanti akan pada saat tercetak nanti akan kelihatan di sini no sugar di captain ordernya. Nah, seperti itu untuk modifier. Kemudian transfer item. Nah, transfer item ini satu item ini misalnya ke table berikutnya gitu ya. Nah, kita buat dulu ya table lagi satu ya untuk transaksinya. Misalnya kita buat table 6 ya. Kita buat table 6, kemudian namanya misalnya gitu ya. Address-nya Arni, kemudian Indonesia. Di save di sini ya. Kemudian kita add misalnya dia beverage-nya seperti sini misalnya dia pesan. Nah, kemudian yang ini misalnya mau ditransfer chicken burgernya ke tempatnya Budi gitu misalnya, tinggal klik di sini transfer item. Nah, ke table berapa? Ke table Budi ya. Nah, berapa kuantitinya? Misalnya 1 aja ya. Tinggal ditransfer. Transfer sukses. Nah, jadi chicken burger ini berkurang 1 dan Budi dapat chicken burger 1. Kira-kira untuk transfer item. Kemudian split bill ini artinya dalam satu item ini, satu meja, satu table ini, jadi dia mau split bill misalnya lemon tea ini yang lainnya yang bayar gitu ya. Misalnya ini kan 2 nih ya. Nah, misalnya kita split bill. Table note misalnya ini dikasih table note aja, misalnya 02. Ini kan table 2 kita mau split kan. 02A gitu ya. Nah, 02A. Nah, ini teksnya ada 2. Ini berapa mau dibayar. Nah, misalnya anggaplah 1 ya, itu teksnya split. Nah, ini dia. Sudah George-nya 02, tinggal klik di sini. Ya. Nah, kemudian hot lemon tea ini kita mau split ke George 02 ini. Nah, akan ditransfer. Nah, ada George ini. Nah, oke, transfer. Nah, jadi hot lemon tea tadinya 2, ini sudah jadi sini. Misalnya George ini yang nomor 2A ini tabelnya cuman mau bayar hot lemon tea-nya 1. Jadi George ini sudah lengkap di sini. Kemudian yang George ini George 02. Nah, ini hot lemon tea ya, dia 1 dia. Ini juga bisa modifier nanti ya. Nah, itu split bill. Kalau move table misalnya ini ya, dia mau pindah table gitu misalnya dari 6 ke 7 gitu misalnya, entah kenapa ya, tinggal di move table dari table 6 ke table misalnya table nah, ini lengkap ini 7 ya, tapi 7-nya ada di pedestable ya. Pedestable ini ya, pedestable. Klik. Nah, 7 ya, table ya, tinggal move. Udah masuk ya. Jadi yang Budi ini langsung masuk ke table 7, itu move table. Itu dulu. Untuk fungsi berikutnya akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Oke, kembali lagi ke video lanjutan dari sebelumnya. Jadi tadi kita sudah melakukan proses transaksi dengan button atau tombol-tombol dari add item sampai move table ya. Nah, sekarang bill diskon. Nah, sekarang berikutnya bill diskon ya.
kita misalnya akan memberikan diskon 10%, misalnya gitu ya, untuk case name namanya Ray dengan label 5 ya. Jadi semua item ini akan didiskon 10% gitu ya. Jadi satu bill namanya bill diskon, tinggal diklik di sini. Nah, kan sudah diinformasikan sama seperti edit item tadi, bill diskonnya dalam bentuk persentase atau amount, artinya jumlahnya gitu. Jadi misalnya persentasenya seperti ini misalnya, kemudian misalnya 15% gitu ya, tinggal update. Nah, keduanya sudah mendapatkan diskon ya, jadi nilainya segini sekarang. Nah, misalnya waduh ini sebenarnya nggak ada diskon nih, artinya membatalkan diskonnya. Ya sudah, tinggal diklik bill diskon, di sini klik no diskon, nanti ini no diskon ini, kemudian diupdate. Nah, nggak jadi diskonnya ya, seperti itu. Kemudian print order ini akan sangat dipakai, artinya terus-terusan dipakai jika menggunakan untuk print ordernya dicetak oleh sistem. Nah, bisa print order ini dicetak kalau misalnya satu printernya di kasir saja misalnya, bisa nanti print order di sini, diklik di sini, kemudian akan dicetak orderannya dibawa ke bar atau ke kitchen atau dapur ya. Ini bisa diklik di sini. Apalagi nanti kemudian ada printer di kitchen atau di dapur dan printer juga di bar. Nah, seperti dijelaskan tadi pada item menu setup tadi dan kategori, itu bisa di-split. Jadi bagian food atau kategori food itu akan masuk ke dapur atau kitchen, kemudian untuk beverage atau minumannya akan masuk ke khusus sendiri ke bar gitu ya. Nah, kemudian cancel bill ini adalah bill ini cancel. Jadi misalnya anggap yang Ray ini ya, yang Budi ini ya. Nah, Budi ini tapi kalau sudah print order ini, kalau di cancel bill ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Jadi kalau cancel ini harus ada otorisasi dari manajer dan seterusnya yang mempunyai hak otorisasi itu. Tapi kalau misalnya print order ini sudah diorder, artinya sudah dibuatkan, nah itu kembali lagi kebijakan manajemen, apakah bisa di cancel atau tidak. Nah, ini kita harus jeli dalam memilih atau memberikan hak akses kepada user gitu ya. Nah, kita coba misalnya di cancel bill ya. Nah, kita sudah bisa reasonnya apa gitu ya, misalnya habis gitu ya, habis misalnya ini dia order ternyata habis gitu ya, tinggal oke, di cancel. Nah, udah, jadi yang Budi itu udah hilang ya, di cancel ya tadi ya, seperti itu. Nah, print out bill outstanding. Nah, misalnya si Ray ini udah mau check out nih atau sudah mau udahan, udah cabut nih, berapa bill saya. Nah, ini tinggal di print seperti ini, tinggal terlihat di preview. Jadi belum ada closing di sini ya, nanti kalau sudah payment baru di closing. Nah, dan seterusnya. Jadi nanti ini bisa di print kemudian dikasih ke tamunya gitu ya, nanti kasih ke tamunya, nanti setelah itu dibayar pakai card atau cash, nanti baru di payment atau closing oleh kasir utama ya. Nah, gitu. Nanti video berikutnya akan jelaskan tombol-tombol yang lainnya. Oke, video kali ini kita akan closing di kasir ya. Kita akan closing di kasir. Caranya seperti apa? Nah, pilih seperti biasa, pilih table dulu. Misalnya ini ya, yang George ini dia mau sudah out ya. Jadi tinggal diklik di sini, kemudian di payment closing. Nah, ini kan desimal ya, jadi sudah langsung ke 20.000. Jadi tinggal klik di sini add. Nah, add, ingat ya, ulangi lagi sekali, ini add.
Nah, paymentnya kemana? Nah, ada CL, ada card, ada cash, ada komplement. Nah, belah cash. Nah, cashnya berapa? Di sini kita bisa lihat nih. Ada 50.000, ada 100, ada 100, ada angka-angka seperti ada sampai 1 juta. Nah, karena 20.000, anggap dia bayarnya 50.000 ya. Nanti kembaliannya lagi 30.000 ya, change-nya. Tinggal di save. Nah, ini ya. Kemudian setelah itu tinggal di closing and print bill. Tinggal klik di sini. Apakah mau di close? Yes. Nah, seperti ini dia akan kelihatan. Nah, kalau mau dicetak tinggal di print, karena komputer saya nggak ada printer kasir. Tinggal di print ya, sudah ada. Sekarang cara pembayarannya, paymentnya by cash, kemudian return atau kembaliannya adalah 30.000. Nah, seperti itu. Selesai. Nah, misalnya George sekarang juga close juga, dia 60.500. Tinggal kliknya dia, payment dan closing, kemudian add. Nah, anggap seperti gini. Dia membayar cash sebesar 20, anggaplah 30.000 ya, 30.000. Karena dia cuma bayar ini 30.000. Nah, 30.000 cuma punya cashnya 30.000. Nah, itu tinggal save. Nah, jadi ini dia kurang lagi 30.500 ya. Nah, 30.500 ini sisanya dibayar dengan card. Tinggal di add lagi, pilih card seperti ini. Nah, apakah ada charge untuk cardnya, silahkan diisi. Kalau enggak, tinggal dikasih, kemudian 30.500. 30.500. Ntar ingat ya, enter ya. Nah, tinggal di save. Nah, udah ya. Jadi sudah pas, jadi sudah 60.500 ya. Sudah seperti ini. Jadi tinggal di closing. Gimana kalau ternyata ini keliru kitanya, sebenarnya cardnya itu adalah 30.000, cashnya yang 30.500 ya. Tinggal dihapus ya nih, tinggal delete. Yes, tinggal delete lagi sekali. Yes ya. Nah, delete ya, ingat ya, bukan diedit lagi. Nah, tinggal dibuatkan yang baru. Nah, jadi gimana? Misalnya cashnya dia sebesar apa ya, anggaplah cashnya 20.000 gitu ya. Dia cuma punya 20.000 untuk cashnya. Bentar, save. Nah, 20.000 ya. Kemudian sisanya 40.500 ini adalah bayarnya pakai card. 40.500 ya. Nah, seperti itu. Tinggal di save ya. Jadi totalnya 60.500 bayar. Kemudian lanjut dengan closing dan print bill. Yes. Nah, di sini akan kelihatan paymentnya itu, cardnya sekian, cashnya sekian, 60.500 ya, 2.500. Tinggal di print kalau memang di print. Ini karena sekali lagi tidak ada printer kasir ya, tinggal di exit dulu ya. Sudah. Nah, sudah closing dia itu ya. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya saya akan lanjutkan ke sale list. Jadi kita sale list ini tinggal klik di sini. Di sini kita akan kelihatan sekarang ya. Jadi berapa total hari ini yang kita dapat jualan seperti itu ya. Kemudian yang open 130.000, yang masih belum di closing ya. Yang closing sudah sekian, 7 sekian. Nah, kalau misalnya tadi ada yang keliru, nah yang kita keliru tadi ini ya, misalnya si Ray ini yang keliru, nah bisa kita reopen bill dengan catatan kita dikasih hak akses untuk reopen bill. Jadi bill ini akan di open lagi atau reprint, tinggal di reprint seperti itu ya, karena ini masih open nggak boleh. Kalau ini yang close, yang ini yang merah ini artinya yang tadi di cancel ya. Nah, ini dia red line itu cancel ya, di cancel artinya. Kemudian yang ini misalnya sudah di close, kalau mau reprint bill ya silakan di print, reprint ya, tinggal di print aja. Nah, kemudian kalau cancel bill, nah kalau memang ada mau cancel ya tinggal di cancel aja, tinggal klik yang mana mau di cancel ya tinggal di cancel ya. Sekali lagi asalkan kita punya akses ya. Kemudian kalau mau closing di sini juga bisa langsung closing, ini kan open nih. Nah, ini bisa di closing juga dari sini. Nah, seperti itu ya. Nah,
Oke, sekarang masuk lagi ke sales list. Nanti lanjutkan ke misalnya header. Nah, header seperti itu juga bisa di sini juga langsung. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau namanya salah dan seterusnya bisa. Nah, video berikutnya kita akan masuk ke report ya. Jadi ini sudah selesai dan masuk ke report. Ya, lanjut lagi ke video kali ini. Jadi di sini dalam sales list ini kita juga bisa lihat ya. Jadi paymentnya juga linknya kemana. Jadi sudah jelas di sini ya. Jadi ini ada cash, kemudian jika memang belum ada pembayaran, ada kosong di sini. Kemudian yang ini yang tadi ya, yang kita buat transaksinya ada card sama cash. Ini ada keterangan di sini, kita bisa lihat dari sini ya. Seterusnya. Nah, sekarang kita akan mau bahas report atau laporan ya. Bisa klik di sini, report di sini, atau bisa di menu utamanya. Menu utama itu yang di sini ya, ada kasih report sini. Ya, oke, saya lihat di sini. Jadi list of menu ini adalah daftar menu yang sudah diinput ya. Kita lihat jadi seperti ini nanti kelihatannya. Nah, ingat setiap laporan yang dihasilkan itu bisa di-save ke PDF maupun ke Excel ya. PDF atau Excel semua bisa di-save seperti itu. Jadi ini adalah standar dari reportnya kita ya. Standar reportnya kita. Jadi cover summary-nya seperti ini. Kelihatan. Nah, ada breakfastnya berapa, lunchnya berapa, dinnernya ada berapa, semua tertera di sini. Kemudian ada revenue summary-nya. Kita pilih harus outlet ya, kita harus pilih outletnya. Kemudian SIP ID-nya misalnya all aja. Nah, seperti ini kelihatan ya, cash-nya berapa, seterusnya per bill ya, ini per bill. Kemudian list of payment, nah pembayarannya apa saja. Ini bisa pilih ya kasirnya siapa, dan kita all kasir aja dulu. Oke. Akan kelihatan ya untuk cardnya, untuk cashnya berapa. Berikutnya global summary ya, bisa dilihat di sini juga sama sebenarnya, cuman ada beberapa hal yang didetailkan dalam setiap laporan ya. Jadi ada berapa foodnya, ada berapa beverage-nya, dan seterusnya, ada total diskonnya, ada netnya, tax service-nya berapa, totalnya berapa, room kalau memang room, ini ada WG nih, walk-in guest. Ini kalau di hotel ya ada room 2 dan seterusnya, nationality-nya, kemudian pembayarannya, bayar apa, nah, seperti itu. Jadi akan kelihatan juga nih berapa atau apa saja yang laku dalam kurun yang hari ini ya, today hari ini. Nah, kita bisa lihat yang untuk food ada beverage dan seterusnya, kita bisa lihat ada per itemen atau yang most sold, jadi yang paling banyak laku. Nah, bisa kita lihat di sini, kita tinggal print apa yang paling banyak laku untuk hari ini ya. Nah, yang ternyata print price yang paling banyak ada 5 print price yang laku untuk kategori food, appetizer dan seterusnya, untuk breakfastnya dan seterusnya. Kemudian burgernya ini yang paling laku ya. Kemudian detailnya juga, nah yang cancel, kalau ada cancel nih kelihatan nih, manajemen bisa melihat nih kenapa banyak cancel dan seterusnya. Nanti bisa ditanyakan sama, nah ini kita cancel tadi ya, oh ternyata itu karena apa, ini ada reasonnya, wrong order, habis yang kita buat tadi ya. Kemudian reopen bill, nah kenapa banyak sekali yang reopen bill, nah akan kelihatan di sini untuk manajemen juga ini. Waiter terapis ini berguna untuk biasanya kalau terapisnya dapat komisi, nah kita bisa kasih di sini.
Nah, untuk history ini adalah penjualan yang sebelum-sebelumnya, tanggal sebelum-sebelumnya. Jadi kayak gini list payment misalnya. Nah, bisa kita cek nih tanggal berapa kita mau cek. Nah, misalnya tanggal 2 Oktober, misalnya tanggal 1. Nah, kayak gitu. Ini kan tanggal 2 Oktober nih. Tanggal 1 bisa kita cek juga. Artinya history kita bisa cek. Nah, dari sini. Sorry, belum. Nah, tanggal 1 bisa kita cek juga. Seperti ini ya. Nah, saya ini transaksi semua, atau ini ada manajemen, laporan manajemen ya. Ini bisa kita lihat item menunya untuk per misalnya bulan Oktober ya. Nah, misalnya bulan Oktober menu apa aja paling laku Oktober 2022. Nah, gitu ya. Ini akan kelihatan ini. Outletnya jangan lupa. Nah, kelihatan sekarang sini. Nah, ini tanggal 1 apa saja ya, tanggal 2 karena belum closing, ini kosong tanggal 3 dan seterusnya ya. Nah, per tanggalnya kan kelihatan di sini. Itu statiknya tanggal 1 berapa, tanggal 2 berapa. Ini apa aja yang laku. Seterusnya bisa kelihatan. Kemudian revenue juga begitu, bisa kita bisa melihat di sini juga. Nah, bisa ada chartnya juga ya. Ini kebetulan cuma baru 1 tanggal. Itu ada chartnya. Kita lihat. Nah, untuk salesnya by daily-nya sudah bisa lihat juga di sini. Jadi ada today, ada month to date-nya, ada year to date-nya. Kita bisa lihat di sini berapa nanti sampai ke untuk sampai 1 tahun ini berapa. Nah, sekian. Oke, setelah selesai semuanya ini, setiap 1 hari ini sudah selesai misalnya transaksi, ingat ya, untuk day close ya. Nah, day close ini, setiap day close ini akan ngirim otomatis email ke penerima email. Nah, dalam hari ini misalnya ini sama ini. Jadi akan menerima email untuk otomatis berapa dapat jualan hari ini ya, emailnya sewaktu kita closing. Nah, ini day close ini bertujuan untuk closing harian. Jadi sudah selesai semua transaksi, sudah artinya sudah benar-benar reportnya sudah benar, nilai-nilainya sudah benar. Nah, kita tinggal day close di sini ya, tinggal di select. Nah, akan diberitahukan, ada outstanding bill nih, lagi 1. Nah, berarti belum ada closing nih, lagi 1. Kita cek dulu ya benar apa enggak. Nah, ternyata ada benar 1, belum closing. Nah, kita harus closing dulu nih ya. Kita closing. Nah, kita add, ingat ya, ini add. Kemudian, nah, kalau misalnya paymentnya misalnya cash gitu ya. Nah, dan kita 130.000 di sini, misalnya dia uangnya pas 130.000. Nah, tinggal diklik di sini. Nah, unpaid transfer to payment. Jadi jangan, yang ini akan langsung transfer ke sini 130.000. Tinggal di save, kemudian di closing ya. Yes. Kalau mau di print silahkan, kalau enggak ya bisa di print. Nah, setelah itu baru bisa di closing dan tunggu closingnya ya. Jadi ini closing, kemudian setelah closing ini tanggalnya akan berubah menjadi tanggal berikutnya atau hari berikutnya. Oke, demikian dulu video untuk Maxrow, aplikasi Maxrow kasir dan spa mungkin bisa di sini. Jadi sampai jumpa ke video berikutnya. Terima kasih.